Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Bagi yang beragama Hindu hari ini selamat hari Galungan. Semoga di hari Galungan ini teman-teman yang beragama Hindu bisa senang, bisa tambah rezekinya, bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu. Nah, kebetulan kita lagi bareng-bareng nih sama teman-teman dari Pancong TV. Halo guys. Halo semuanya. Halo. Teman-teman mau menuju kemana ini kira-kira? Kita mau menuju ke apa? Yang penasaran, ikuti kita terus. Ikutin Oke. terus, oke? Hai guys, bertemu lagi bersama kita Pancong TV. Siap, bos. Karena hari ini kita sudah ada janji dengan salah satu pemain Pancong TV. Ada deh yang cantik gitu deh orangnya. Nanti teman-teman bisa lihat keseruan kita di Pura SP5. Yang jelasnya hari ini lagi Galungan tuh. Salah satunya ada masyarakat adat Bali yang lagi sholat. Jadi teman-teman bisa lihat nanti keseruan kita. Oke? Oke. Salam enake. Selamat siang teman-teman. Saya lagi bersama Bapak Kepala Adat Desa Balian Makmur, khususnya Kepala Adat dari saudara kita agama Hindu. Kalau boleh diperkenalkan, siapa namanya? Nama saya Wayan Sueca, umur 42 tahun. Wayan Soca. Wayan Sueca. Wayan Soca. Tuh teman-teman, dengerin tuh. Bapak Wayan Soca. Umur 42 tahun. masih muda benar teman-teman. Sudah menjadi seorang kepala adat. Berarti kan bapak ini kan pasti ada prosesnya nggak Pak? Ada prosesnya begini. Apa aja Pak? Sebelum saya sebagai ketua adat, saya dulu dipilih sebagai wakil. Wakil adat itu udah jadi wakil. Ini ketua adat saya yang mundur gitu loh. Ada sedikit problem lah. Saya diangkat. Pergantian lah Ya, berarti lah pergantian, ya. ya. Sebenarnya gini, aturannya kan lebih tua dari kita kan ada. Oh gitu ya. Tapi kebanyakan nggak mau gitu loh. Oh. Ya makanya kita belajar lah. Dikit-dikit belajar. Ya sekitar 2-3 tahun lah udah berjalan. Sudah berjalan ya, berarti kan paling enggak kan mempertimbangkan ada generasi muda Ya. yang bisa untuk memimpin. Iya, itu pasti. Kan gitu kan, Pak? Iya, iya. Artinya kan bukan yang tuanya saja bisa memimpin, tapi yang muda diberi kesempatan. Iya, pasti itu. Walaupun sebagai tokoh agama, Iya. setidak-tidaknya kan berarti kepedulian Bapak di sekitar Bapak itu kan sangat kuat berarti. Iya. Nah sekarang gini Pak, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol juga dengan Pancong TV, Iya. pertanyaan tidak terlalu berat kok Pak, Iya. enteng banget kok. Jadi kita hanya sekedar ngobrol. Iya. Menurut Bapak, anak-anak muda yang ada di Desa Balian Makmur, terus sama di Desa Dabuk Makmur Iya. khususnya, kira-kira bisa nggak disatukan atau ibarat katanya itu satu pemikiran gitu Ya, kira-kira? kalau menurut saya Mm-mm. apa sih yang tidak bisa? Pasti akan bisa. Bisa. Benar. Yang selama ini pengalaman saya, kekompakan kalau pemuda, saya juga kan pernah muda Iya juga. iya benar. Wah, dari muda-mudi sini, Pancong juga kompaknya bagus benar. Bagus Iya. benar ya. Artinya tidak ada apa ya? Kalau pas pada waktu ada acara kita suruh datang, dia datang. Datang, Ya kalau kita dapat undangan ya kita datang juga. Iya, gitu. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Jadi kira-kira nih Pak, Iya. di hari Galungan ini apa yang bisa menjadikan motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang? Ya begini lah, kalau menurut pendapat saya ya. Kami sebagai lembaga adat khususnya untuk muda-mudi ya, usahakan tuh bergaul bebas, Iya. tapi janganlah sampai
apa kita bergaul yang bukan seperti mendekat dengan narkoba. Iya, benar. Minum minuman keras itu tolong jauhi. Iya. Cuma itu aja pesan saya. Kalau kita terkecimpung dalam narkoba atau minuman keras, ya kalau minuman keras seslok itu kan nggak apa-apa. Iya. Yang namanya narkoba itu jangan kali, jangan dekat dengan itu ya. Oke. Iya. Kira-kira Pak, ada nggak kata-kata yang ibarat katanya atau pepatah yang mengatakan atau ibarat katanya petuah-petuah dari orang tua yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak muda sebelum kita akhiri pembicaraan kita? Mungkin karena Bapak juga punya kesibukan dan saya juga pengen meliput yang ada di dalam gitu. Ada nggak kira-kira Pak pesannya? Kesan saya ya, pada Hari Raya Galungan ini kan tujuannya kita sembahyang ini kemenangan Dharma melawan Adharma kan gitu. Iya. Pesan saya kepada masyarakat umumnya ya, kita di sini walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, untuk kerukunan itu lebih kita usahakan lebih bagus lah. Jangan sampai ada perselisihan antara perbedaan kita ini, mereka itu jangan. Usahakan kerukunan kita rukunlah sebaik-baiknya. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita gitu loh, sebaik-baiknya gitu. Ya cuma itu pesan saya. Kita sebagai umat beragama, marilah kita rukun-rukun, jangan sampai ada perselisihan di antara kita, walaupun ada perbedaan di antara kita, tapi jangan sampai berselisih gitu ya. Cuma itu pesan saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga saya mewakili khususnya untuk teman-teman di Pancong TV, kalaupun ada yang kurang berkenan ataupun cara berperilaku kami ataupun cara berpakaian kami yang kurang sopan, kami mohon maaf. Sama-sama. Artinya kami sudah terima kasih diberi kesempatan untuk bisa meliput di sini dan juga melihat suasana Hari Galungan. Mudah-mudahan harapannya di Hari Galungan ini semuanya bisa, yang terutama pastinya kesehatan. Mudah-mudahan dijauhkan dari corona. Itu yang utama. Ya Pak ya, kira-kira Pak ya. Keduanya mudah-mudahan kita bisa ibarat katanya saling merangkul, walaupun ada perbedaan. Yang pasti disitulah uniknya dalam perbedaan tersebut. Betul sekali. Kira-kira begitu Pak. Iya, memang betul sekali. Oke. Sekian teman-teman. Kita lanjutkan dengan keseruan kita selanjutnya, oke? Jadi tetap di channel Pancong TV, jangan lupa like and comment, subscribe-nya ditunggu. Kita lagi ada di acara Galungan umat Hindu. Jadi di sini kebetulan bisa dibilang lah mayoritas dari masyarakat sini, hampir 85% atau 75% ya, saya banyak kenal. Jadi di sini kita cari sesuatu yang unik, yang cantik, menurut versi kita masing-masing. Oke. Kebetulan nih lagi ada salah satu atau dua orang anggota Pancong TV yang memang mereka beragama Hindu. Nah, jadi kebetulan hari ini, kalau istilahnya di agama Islam ini Hari Raya Idul Fitri. Nah, kebetulan mereka lagi merayakan Hari Raya Galungan. Nah, ada di sana tuh dua orang, satu gadek, satu lagi ini namanya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka, apa aja di Hari Galungan ini yang bisa membuat sebuah perubahan ataupun apa yang mereka inginkan di Hari Galungan ini. Sesudahnya itu nanti kita ngobrol panjang lebar, oke? Hai. Saya mau nanya, air apa tuh yang di apa Bu? Oh,
Oh. Terus kalau yang berasnya fungsinya apa? Apa itu namanya, Bu? Untuk ya biasa kalau habis bayarkan kita dulu baru Ya. cuci. Oh gitu ya. Oke, makasih Bu. Cantik deh Ibu. Raya Galung warna kuningnya. Oke. Sri Kandi. Cantiknya luar biasa. Ahem. Senyum dong ke sini dong, kamera dong. Lambain tangan dong. Nah, gitu dong. Cantik-cantik deh. Enggak, yuk. Beli satu pertanyaan, Beli. Bunga yang di kuping itu apa, Beli? Tandanya? Biasa baik deh. Biasa kemet kamu. Fungsinya apa kira-kira? Apa namanya? Namanya apa? Yang sering familiar di telinga kamu apa? Apa? Cuman sebagai itu sih kayaknya apa? Lambang doang ya? Di lambang. Oh gitu. Kira-kira Beli, saya mau nanya nih. Pasti punya dong cita-cita di hari Galungan ini. Apa yang jadi keinginan kamu di hari Galungan ini? Ini kan hari raya kan? Yang jelas hari raya besar kan ini? Nah, kira-kira apa yang menjadi keinginan kamu di hari Galungan ini dan sampai tahun-tahun berikutnya? Ya semoga sih untuk virus ini aja semoga cepat hilang aja. Oh gitu ya? Ya doanya untuk kita semua aja. Oke. Terima kasih Beli. Terima kasih waktunya. Satu pertanyaan untuk gadis cantik. Nggak banyak-banyak. Cuma mau nanya. Fotokopi sih. Emang pacarnya berapa sih kalau bisa cantik gini? Kok nggak bosan-bosan? Oh gitu. Asli jomblo ya? Astaga. Kira-kira nih harapan kalian di hari Galungan. Ini kan hari raya besar nih. Harapan kalian yang paling tinggi dan paling terendah apa? Sampai tahun-tahun ke depan. Apa dong? Masa nggak punya harapan? Jadi lebih baik terus? 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 Yang terutama itu ya. Kalau sukses nggak sehat percuma dong. Kalau cantik nggak sehat percuma juga dong. Iya. Kadek senyum dikit kenapa sih? Cie. Oke, terima kasih ya atas waktunya, gitu aja. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bisa terkabulkan dan disemogakan. Amin. Panjang TV. Siap, Bos. Salam enak. Sebelumnya kami rame-rame ini mohon maaf terlalu ramai. Biasanya gimana? Jadi hari yang ramai itu. Nah, kebetulan pas juga di hari Galungan ini Pak, mungkin sedikit ibarat katanya tadi pagi tadi mungkin ada obrolan kecil dengan Bapak, jadi kerasanya kurang sopan lah Pak kalau belum main ke rumah Bapak. Jadi kami khususnya dari teman-teman Panjang TV ini sebelumnya mohon maaf Pak karena tidak ada pemberitahuan dari awal. Jadi ini berjalannya masih terasa kayak meraba-raba Pak. Jadi belum ada kepastian benar kan. Ya dengan kekurangan kita kami mohon maaf lah Pak sebelumnya. Dengan kedatangan kami ke sini, kami juga yang pertama mau silaturahmi dengan Bapak. Yang keduanya juga saya khususnya dengan teman-teman ini mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Kades
bisa tercapai semua apa yang dikehendaki, bisa memegahkan oleh Yang Kuasa. Iya. Ya kami ini Pak, yang jelas motivasi kami ini kan pengen ada pengembangan diri Pak. Yang ibarat katanya kan zaman sekarang ini mungkin sudah rada berbeda dari zaman-zaman yang kemarin. Zaman sekarang semakin canggih Pak. Iya. Jadi teknologi semakin meningkat, kayaknya kalau kita nggak ikutin juga kayaknya kita yang tertinggal Pak. Iya. Sedangkan zaman sekarang lebih mudah menghubungi. Mungkin kalau Bapak menghubungi keluarga di Bali lebih gampang sekarang. Iya. Ketimbang di tahun kayak tahun 96 97 mungkin lebih sulit kita untuk menghubungi keluarga yang jauh-jauh. Nah, sekarang sudah lebih praktis, lebih enak dengan teknologi yang ada itu. Nah, kami ini ingin memanfaatkannya Pak. Memanfaatkannya gimana caranya? Bukan kami yang dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kami yang memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, fungsi dan tujuannya yang tadi Pak, kami ingin mengembangkan diri kami. Yang keduanya ingin mengajak ibarat katanya menjadi contoh untuk kaum muda yang lain atau generasi selanjutnya untuk bisa jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan ataupun takut dengan kemajuan. Nah, itu yang pasti ya Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pengen didoktrin. Apa sih akan dapat di hari ini? Sebetulnya secara umum ataupun secara semacam di hari raya Galung ini hari raya kemenangan. Yaitu hari raya kemenangan ada Dharma melawan Dharma. Dalam artian hari raya kejahatan melawan kebaikan, itulah kemenangan daripada kebaikan. Dharmanya itu. Dharmanya itu Pak ya. Dharma itu kejahatan. Nah, adapun hari raya kami nasional itu hari raya Nyepi 1 tahun sekali. Berarti itu yang umumnya yang secara skala nasional. Nasionalnya itu hari raya Nyepi dan di hari raya Nyepi itulah kita ikut berpuasa. Oh, Itu gitu kita Pak. berpuasa. Yaitu di hari raya Nyepi itu kita dituntut adalah 4 yang harus kita lakukan. Nah, namanya catur berata penyepian. Oh, gitu. Kita mati geni, Ya, ya. mati bepergian, mati pekerjaan. Itu Oh, jadi nggak boleh kerja juga? nggak boleh kemana-mana, keluar rumah pun nggak boleh. Bagi yang taat. Oh, gitu. Nah, Bagi yang taat itu Pak ya. Iya. saya kira kalau masalah ketaatan itu semua agama. Iya. Walaupun di Muslim, di Hindu, yang taat, yang enggak ya sama aja. Kan gitu kan? Ya, benar. Nah, itu. Benar. Sebenarnya kalau kami di hari raya Nyepi itu, kalau mencari daripada intinya, keluar rumah pun nggak boleh. Itu intinya sebenarnya. Iya, kami harus di dalam rumah semuanya. Mati geni tadi. Pak. Mati geni, tidak boleh ngidupin api, nggak boleh ngidupin lampu. Jadi gelap gulitan Pak. Iya, 1 hari 1 malam. Sinar matahari gimana? Iya, kalau sinar matahari itu kan ciptaan dia emang Oh, emang itu dari nggak masalah, itu Pak. tidak masalah. Yang penting kan amati geni kan berarti api. Iya, Geni iya. itu kan api. Iya, Nah, iya. itu kita tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu, TV. Sebenarnya sampai ke HP pun Nggak kalau boleh juga. dicari memang sebenar-benarnya tidak boleh. Jadi Harus mati, harus off semua itu. Nah, malamnya ya itu malamnya kita nggak boleh pakai lampu di tidurnya, gelap-gelapan. Nah, itu. berarti yang dimaksud dengan mati geni semuanya harus. Semuanya. Walaupun itu barang elektronik maupun itu ibaratnya, yang penting itu ciptaan manusia Pak ya. Iya. Harus dimatikan itu. Iya. Itu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaan pribadi saya sih sebenarnya. Iya. Saya tadi kan lihat di pura Pak. Mungkin teman-teman juga ibarat katanya belum secara paham benar kan. Itu kan ada air Pak. Ya kita kan nggak tahu sama sekali ya Pak. Iya. Nah, jadi ibarat katanya itu sebenarnya air apa itu Pak? Nah, Kita tadi soalnya pengen minta Pak. Oh. Gitu kan. Cuman kan takut nanti kalau nyalahi aturan kan kalau kita minta gitu kan. Nah, itulah persiapan kita untuk sembahyang bagi kami umat Hindu, yaitu pertama kita harus memakai dupa. Iya, Dupa iya. kan api Iya. untuk membakar kekotor-kotoran di dalam tubuh kita. Setelah dibakar, dibersihkanlah dengan air suci tadi itu. Oh. Makanya kita disirakan dengan air suci kan. Oh, itu air suci jadi Air Pak? suci. Itu air suci untuk membersihkan seluruh badan kita, pikiran atau segala mau
kita menghadap ke Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Nah, itu kan 2 kali. Nah, itu yang pertama itu untuk membersihkan seluruh badan kita. Ya. Yang dalam artian dalam badan kan bukan harus kita kotor, ini kan dalam batin hati apa kita harus kita sucikan dulu kan gitu. Nah, yang terakhir tadi kan, nah itu setelah itu kita mendapatkan wahyu dari ininya dari Tuhan, kita minum. Nah, itu kita dikasih beras, intinya itu disari. Oh, jadi beras itu kan ditempelkan di dahi di ini baru kita makan. Oh, gitu Pak. Itu ada namanya atau gimana, atau disesuaikan umur atau gimana? Ya, kalau masalah itu semuanya. Oh, semuanya. Yang ikut sembahyang seperti itu dan dapat itu semuanya tidak pandang kiri bunuh siapa, kecil tua itu tidak, semuanya dapat. Ini Pak, harapan untuk pemuda zaman sekarang ini apa Pak? Bapak? Pemuda zaman sekarang. Ya, harapan untuk anak-anak muda sekarang ya lebih berbakti lagi, ingat kepada Tuhan, karena ya terus terang lain di zaman sekarang dengan zaman-zaman yang dulu. Lainnya apa? Kita sudah bisa melihatnya lah. Kalau dulu anak-anak muda dari tua mau ini cara sembahyang sangat khusyuk. Nah, kalau sekarang kan apalagi di zaman globalisasi, zaman elektronik, zaman teknologi, media elektronik yang canggih, kadang-kadang dia nggak fokusnya ke HP. Dalam aturan kalau kita sembahyang itu HP itu harus off dulu, biar kening. Walaupun ada ini nggak. Biar ibarat katanya kalau bahasa dalam ini khusyuk Pak. Iya itu. Ini kan keterlibatan antara 2 desa ini Pak. Satu Desa Dabuk Makmur, kedua Desa Balin Makmur. Nah, kalau menurut Bapak, kerjasama yang bagus apa aja selain dari berkatanya masalah konten YouTube yang kami bikin? Di luar dari konten YouTube ada nggak saran-saran yang berkatanya untuk mempererat hubungan tersebut agar pemudanya kan selama ini sering kita lihat Pak, terkadang gesekan-gesekan anak muda ini kan antar 2 desa, padahal kita ini sebenarnya tidak terpisahkan loh sebenarnya. Cuma dipisahkan sama batang sawit aja kan Pak, kira-kira kan Pak ya. Kalau perjalanan antara Dabuk Makmur dengan SP5 itu kayaknya nggak jauh deh. Cuman kan terkadang ya namanya mungkin gejolak muda atau gimana, jadi sedikit gesekan. Nah, yang pas menurut Bapak kira-kira selain dari konten YouTube ada nggak untuk teman-teman yang di luar sana yang pas untuk bisa kerjasama atau bisa dibilang dalam bentuk teamwork? Ya, intinya selain daripada kerjasama, tentunya mari kita saling menghormati, saling menjaga, berkomunikasi sesering mungkin. Karena kemungkinan yang banyak terjadi kejadian itu karena miskomunikasi. Dan selalu ada gesek-gesekan yang di luar kan gitu. Nah, kalau memang ingin menyatukan persepsi di antara 2 desa menjadi satu, itu bagus. Jadi antara Pancong dengan SP5, harapan kami memang supaya bisa jadi satu. Dalam artian dia bisa bekerja sama, apapun, namun pekerjaan yang baik, yang positif, kan gitu. Benar. Itu komunikasinya yang lebih diutamakan dan saling menghormati. Itu. Lagi? Pesan moral buat kru Pancong TV ini Pak, ya lebih semangat lagi buat YouTuber itu. Saran dan kritiknya lah Pak gitu. Pesan dan kesannya. Ya itu kalau mau bikin YouTuber, carilah atau bikinlah film-film yang menarik, film-film yang mungkin ada lawaknya, jangan selalu serius, dan itu cari konten-konten yang positif. Jadi intinya cari konten-konten yang positif, itu yang positif itu banyak disenangi sama orang-orang. Satu lagi Pak, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi dari Bapak yang katanya bisa kita jadikan renungan untuk memotivasi diri kita sendiri, untuk
kemajuan cara kita ibarat katanya yang lebih berpositif. Istilah katanya tuh kalau ini petuah-petuah dari Bapak lah ibarat katanya, yang bisa kita nanti kita ambil, kita masukin bahwa petuah Pak Kades seperti ini. Gitu. Ya, kalau petua sih kami juga masih merasa masih muda. Kalau merasa ngasih petua kayaknya belum pas itu mari. Yang jelas intinya kita saling mengisi aja. Saling mengisi kekurangan, saling mengerti apa kelebihan dan apa kekurangan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Perjalanan membuat konten itu bisa berjalan seide dengan sekawan-kawan. Nanti di dalam satu grup kalau nggak seide nanti tidak bisa mungkin berjalan. Benar sekali Pak. Oke guys, sekian dulu perjalanan vlog kita hari ini. Kita udah ngikutin keseruan Hari Raya Galungan hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Teman-teman tetap pantengin terus channel kita Pancong TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Pancong TV. Siap, bos. Salam.